kelompok 4 mahasiswa program studi teknik pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada video ini kami akan membahas salah satu bangunan pertanian, yaitu unit penggilingan padi atau dalam bahasa Inggris rice milling unit. Bangunan ini berfungsi untuk mengeringkan, menyimpan, dan menggiling padi menjadi beras siap konsumsi. Dalam video ini kami akan menjelaskan bagian-bagian bangunan, fungsi dari setiap bangunan, unsur mikro dan makro, serta alat pengukuran lingkungan yang digunakan untuk menjaga kondisi lingkungan tetap stabil. Saya akan menjelaskan bangunan pertanian penggilingan padi dan juga kondisi yang ada di dalamnya. Unit penggilingan padi merupakan bangunan pertanian pasca panen yang digunakan setelah panen untuk mengolah hasil pertanian. Fungsinya sangat penting dalam sistem pertanian, yaitu untuk bisa pengeringan, penanganan, terus penggilingan dari gabah menjadi beras putih. Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, ruang penggilingan. Ruang penggilingan ini yaitu tempat mesin penggiling bekerja untuk memisahkan kulit gabah menjadi beras putih. Ruang penyimpanan gabah dan beras itu tempat karung-karung gabah dan hasil gilingan disimpan. Ruangan ini harus dijaga agar suhu dan kelembapannya stabil. Untuk lantai jemur atau teras pengeringan, yaitu di area terbuka di depan bangunan tersebut yang digunakan untuk menjemur gabah menggunakan panas matahari. Lantai ini umumnya terbuat dari semen atau beton supaya kuat dan mudah dibersihkan. Terakhir, untuk ventilasi dan atap bangunan berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara agar ruangan tidak lembab dan tetap kering. Nah, pada desain bangunan seperti ini membantu mempertahankan mutu gabah agar tidak rusak sebelum maupun setelah proses penggilingan. Kondisi lingkungan memiliki peran penting terhadap kualitas hasil panen yang disimpan maupun diolah di dalam bangunan pertanian. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan pertanian yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan makro dan yang kedua ada lingkungan mikro. Lingkungan makro adalah kondisi di luar bangunan yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Contohnya curah hujan, cuaca, arah angin, dan lain sebagainya. Contoh sederhana kita ambil dari curah hujan. Kita manusia tidak bisa menghentikan hujan akan turun ataupun tidak turun. Semisalnya nih, dari jam 11 sampai jam 12 kita sedang menjemur gabah di luar bangunan atau di teras. Kemudian tiba-tiba pada jam 1 tiba-tiba cuaca mendung dan turun hujan. Mau tidak mau kita harus menutup gabah tersebut dengan terpal seperti ini. Ada lingkungan mikro. Nah, kalau lingkungan mikro kebalikan dari lingkungan makro. Lingkungan makro itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau lingkungan mikro itu bisa dikendalikan oleh manusia. Lingkungan mikro adalah kondisi di dalam bangunan yang dapat dikendalikan oleh manusia. Contohnya suhu, kelembaban, cahaya, dan lain sebagainya. Kenapa bisa dibilang dapat dikontrol oleh manusia? Karena ketika kita ingin menyesuaikan suhu yang ada di dalam suatu bangunan pertanian ataupun kelembabannya, kita bisa menentukan atau menyesuaikan dengan mengecek suhunya terlebih dahulu dengan menggunakan sensor, termometer, ataupun alat-alat pertanian lainnya untuk mengukur suhu dan kelembaban yang sesuai untuk menyimpan gabah tersebut. Di sini kita menggunakan dua parameter untuk mengukur suhu dan juga untuk mengukur kelembaban. Karena untuk menjaga kualitas simpan gabah tersebut, kita harus menyesuaikan suhu yang ada di dalam bangunan agar gabah bisa bertahan lama selama penyimpanan. Baik, di sini kami akan menjelaskan alat yang kami pakai untuk mengukur
suhu dan kelembapan ruangan. Di sini terdapat alat tiga komponen, yaitu Arduino, DHT sama LCD. Di sini kami pakai sensor DHT11 untuk mengukur suhu, terus ditampilkan lewat LCD OLED. Di sini hasil pembacaan suhu ruangan bisa kita lihat di LCD-nya. Nah, suhu ruangan yang terbaca adalah 28,10 derajat Celcius dan kelembapannya 69%. Dari kegiatan ini kita dapat memahami bahwa bangunan pertanian seperti unit penggiling padi atau rice milling unit tidak hanya berfungsi sebagai tempat menggiling gabah, tetapi sebagai sistem yang harus memperhatikan unsur lingkungan mikro dan makronya. Selain itu, pengendalian suhu dan kelembapan juga sangat penting, seperti sinar matahari untuk menjemur gabah yang merupakan faktor penting dalam menjaga mutu beras yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, penerapan teknologi pertanian, teknologi berbasis prinsip teknik pertanian dan sistem biologis sangat dibutuhkan untuk menciptakan bangun pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan. Kami dari kelompok 4 Teknik Biosistem, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih udah nih.